محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت المسلمين أجمعين إلا وسلم خصوصا الإمام العالم بالله الحبيب أحمد بن زيد بن علي الحبشي وصلى إلى روحه الشيخ عبد الله بن أحمد بن وجميع مشايخه وتلامذته وأصوله وفرمان الله على درجاته في الجنة إخوان الأسرار والمعلومات واجعل حزبي برسول محمد والتفل على بلده ويشرف في زمرته في خير والعافية ولأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأجمعين الله وشاء الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, para jemaah sekalian, pada malam hari ini kajian kita masih membahas tentang wajibnya menjaga diri dari berbuat maksiat, ya. Sama seperti ngerjain sholat 5 waktu. Sebagaimana sholat 5 waktu punya fardu ain, puasa Ramadan wajib fardu ain, maka meninggalkan maksiat juga hukumnya fardu ain, wajib, baik maksiat zahir anggota badan maupun maksiat batin urusannya hati, ya, itu wajib juga. Makanya yang terkait dengan ilmu itu disebut namanya ilmu tasawuf. Kalau belajar tentang masalah wudhu, sholat, ya, kan itu belajarnya wajib. Sebagaimana ngerjain sholat wajib, ngerjain wudhu wajib, maka ngerjain tata caranya juga tuh ilmu wajib. Makanya ilmu fikih itu wajib hukumnya belajar bagaimana cara wudhu, sholat yang benar. Begitu juga yang terkait sama keimanan kita kepada Allah, rukun-rukun iman yang 6 kita wajib pelajari, namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ada yang keterkaitan sama hati, namanya ilmu tasawuf. Jadi dikatakan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaq. Siapa orang yang belajar ilmu fikih fikih aja belajarnya, nggak belajar tasawuf, masalah hati, faqad tafassaq, maka sungguh dia menjadi orang yang fasik. Orang fasik itu artinya apa? Iya, hatinya keruh, hatinya kotor, meskipun fikihnya bagus, sholat rajin, puasa rajin, zikir rajin, bangun malam rajin, tapi karena nggak belajar tasawuf, hatinya kotor. Kalau udah hati kotor, ntar amal banyak yang pada angus nih. Oh, pada hilang tuh kebajikan pahala-pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zikir baca Qurannya, pahala qiyamul lail, bisa angus, hilang tuh. Kenapa? Tafassak dia, berbuat tafassak. Atau sebaliknya, wa man tasawwafa bila tafaqquhin. Orang ngaji tasawuf dulu, ngaji thariqat dulu, masuk thariqat, tapi bila tafaqquhin, enggak ngaji fikih, faqad tazandaq, maka sungguh dia akan menjadi kafir zindik. Ini lebih parah lagi, lebih parah dari yang pertama. Kafir zindik, apa tuh kafir zindik? Iya, luarnya doang Islam, ya, tapi hatinya enggak. Hatinya kagak Islam. Kenapa? Karena dia kagak mentingin urusan sholat. Yang cakep bagaimana sholat nih, puasa yang kagak diperhatiin, yang penting mati aja. Kayak orang kejawen kan yang penting hati aja. Kayak biksu tuh tasawuf. Biksu itu tasawuf dia. Makan yang bernyawa dia kagak makan.
makannya sedikit, tidurnya sedikit, sama orang baik banget. Siapa tuh yang di India, Mahatma Gandhi tuh? Kalau saya Mahatma Gandhi, bagaimana tuh orang pedulinya, ya enggak, pedulinya sama orang tuh, ngasih makan, ngasih ini. Dia makan ala kadar. Kekayaannya dia korbankan buat orang miskin. Tazanak cuman kafir zindik. Zahirnya mau baik banget sama orang. Tapi hatinya kagak beriman sama Allah. Makanya itu biksu-biksu ya kurangnya cuma satu doang, kekurangannya nggak ada iman doang nih. Kalau ada iman aja tuh biksu wali langsung. Gua jadi wali, orang peduli sama orang, ngasih makan, ngasih harta, korban, berani banget deh. Sama orang nggak ada dendamnya, iri nggak ada, dengki nggak ada, bersih hati itu biksu. Tapi satu kurangnya nggak ada iman. Kalau ada iman, wah jadi wali. Makanya iman tuh hebat ya. Sampai itu ada pengarang kitab namanya, ada kitab Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah itu kalau nggak salah yang ngarang Syekh ya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, ulama dari India ya. Itu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi pernah suatu saat jalan biksu. Wah, biksu. Nih ya lawan ahlul iman, lawan kufur. Ya dicegat ya biksu. Kata biksu, "Hei Yusuf, kalau memang agama lu bener, ayo taruh sama kita. Gua yang lihat tuh doyan makan mulu, siang makan, malam makan, gak ada pantangan. Gua bisu jarang makan, jarang tidur. Ya betul gak tahu dia. Saya Muhammad Yusuf juga disembunyiin aja ibaratnya orang Islam. Kata saya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, lu jangan lawan gua dah. Ya, jangan lawan gua. Enggak tanding lawan gua. Kata gitu ya. Lawan aja nih bakyak gua, suruh berantem sama bakyak. Itu biksu babak belur. Saya mau disuruh pulang, bakyaknya dilepas, dia berantem dua bakyak. Itu bakyak nabokin kanan kiri, sampai pada babak belur. Itu biksu masuk Islam tuh, wah bener nih orang bener nih, orang bener. Belum lawan orang, lawan bakyaknya gua kalah. Itu orang-orang yang punya hati bersih. Makanya Bapak itu ada dalam sebuah hadis ya, di antara yang menghanguskan pahala zahir kita nih, itu adalah penyakit-penyakit batin. Makanya itu wajib belajar tasawuf. Untuk apa? Berupaya kita dalam hidup ini membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran maksiat batin ataupun maksiat zahir. Ini contoh maksiat batin di sini ada. Ya, yang punya kitab silakan dibuka halaman 41. Di situ dikatakan famin ma'asil qalbi asyakku fillah. Di antara maksiat hati ragu-ragu pada Allah Ta'ala. Wah repot tuh, penyakit ragu sama Allah itu. Sama Allah ragu. Wah, kalau ada orang Islam nih ragu, punya penyakit ragu sama Allah, itu jangan dia biarin aja tuh. Bahaya itu. Dia perlu datang ke kiai-kiai, ke orang soleh, ke ahlul yakin. Dia harus datang, kunjung silaturahmi, nanya-nanya di sini penyakit. Ngapa sih ragu aja ya sama Allah? Berkaitan sama ilmu tauhid dia ragu. Emang apa? Jadi saya pikirin Allah siapa yang bikin ya? Allah siapa yang nyiptain ya? Suka pikiran saya kan yang nyiptain langit katanya Allah, nyiptain manusia Allah, yang nyiptain malam Allah, yang nyiptain siang Allah. Terus yang nyiptain Allah siapa ya? Saya udah tanya-tanya tuh. Makanya saya ragu-ragu. Saya belum mau sholat sampai sekarang. Saya belum mau ibadah, kawan. Saya belum yakin banget sama Allah. Waduh repot itu. Kalau mati dia sama tuh sama orang non muslim. Di nerakanya sama-sama khalidina fi abada, neraka selama. Kenapa? Karena ada ragu. Kita nih Pak sama Allah nih, iman kita jangan kata ragu ya, 50% yakin, 50% ragu-ragu kan ya ragu-ragu itu syak itu 50%. Iya, separuh-separuh. Waham aja kita jangan. Waham itu yakinnya 75%. 20% masih tanda tanya. Kita ini Pak kalau punya keyakinan harus sampai antem ke hati.
Ibaratnya kalau orang bikin lekar tuh, pakunya nih kudu sampai mendem tuh. Pakunya kudu sampai mendem. Udah mendem tutup sama dempul. Aman tuh paku. Betul nggak? Tapi kalau misalnya pakunya sampai mendem, cuman ujungnya dong, palanya dong dikit nongol dikit. Wah, itu penyakit. Kenapa? Sebab itu paku ntar lama-lama kehujanan, kepanasan, kehujanan, karat deh palanya. Begitu palanya karat, Pak, dia karat akan tembus masuk ke dalam. Ntar lama-lama tuh lekar goyang, odeng. Ya kan otek lama-lama. Lama-lama tuh bubrang tuh lekar. Orang keyakinannya katanya, lo sama Allah yakin nggak? Gue sih sama Allah yakinnya baru 99,9. Jadi tinggal 1% lagi, di 1 berapa persen lagi belum yakin banget sama Allah. Wah, itu berarti peluang setan buat menghancurkan keyakinan kita. Oh, ini kurang yakin sama Allah, Pak. Ya, di antaranya orang yang kurang yakin, Pak, sama Allah Ta'ala itu orang-orang sembahyang tuh orang kagak yakin tuh. Bener. Orang kalau kagak sembahyang itu tanda orang kagak yakin sama adanya sorga, ada neraka. Yakin sama kagak sih? Ini bahaya juga. Kalau dia yakin adanya sorga neraka, dia takut. Kayak kita kan sembahyang rata-rata golongan takut ini. Ya, lo nggak sembahyang? Kalau nggak sembahyang takut dibakar gua, takut diadab. Kalau neraka nggak ada, ya kalau neraka nggak ada, gua harus sembahyang lah, cincain. Gua mah sembahyang gara ada neraka aja. Kan masih lumayan ya, masih lumayan. Masih ada rasa takut. Karena kalau yang pastinya mas sembahyang emang karena cinta, beda. Ibadah kerjaan Pak, kalau karena dorongan cinta sama dorongan takut beda. Kayak karyawan kerja di sebuah kantor, itu kan kerja ada yang karena dorongan takut sama bos. Ntar kalau bos tahu gue dipecat kalau orang rajin. Ada karena dorongan cinta sama bos. Emang udah cinta banget sama bos, bosnya baik banget. Dia mukanya mau ada bos, mau nggak ada bos. Dia mah kerjanya bener-bener ulet rajin, karena udah ada rasa cinta. Orang ibadah begitu. Orang ibadah ada yang dorongan karena takut aja. Ya kalau nggak ada azab kubur mah, nggak ada neraka mah, ngapain gue sembahyang? Tadi sembahyang gue karena nerakanya takut, nggak sanggup gue mah yang api gue paling takut. Nah, masih lumayan. Tapi kalau orang kagak sembahyang sama sekali hidup, ya Allah, nggak yakin kayaknya. Itu tuh kalau dia rawatin terus sampai mati, ngeri juga itu. Ngeri ya. Makanya kita Bapak disuruh bergaul katanya sama orang-orang ahlul yakin biar ketularan tuh. Yakin itu bisa nularin dari pergaulan, perkumpulan kita sama orang ragu-ragu. Lama-lama kita ragu-ragu. Sebab pergaulan itu sangat menentukan keimanan kita. Sama siapa kita berteman, maka di situ kita akan membuahkan hasil kepribadian yang lahir dari pergaulan, perkumpulan. Kalau perkumpulan yang orang ahlul yakin, sama orang yakin, wah, hidup tuh tenang, kagak ada takut-takutnya, kagak ada cemas-cemasnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut. Kayak orang soleh nih, musim pandemi begini, ya lu nyantai aja. Orang semuanya pada kepoh, pada panik, pada stres, pada takut. Ya mah kagak, orang-orang soleh mah ya udah kagak karena jalurnya di pikirannya, di hatinya Allah terus. Ketika di pikiran sama di hati udah Allah penuh. Yang namanya itu udah orang kepikiran bisa nama dia nggak masuk daftar pikiran dia. Yang namanya virus, namanya corona, orang ada. Kalau orang-orang yang sama Allah kagak punya hubungan sama hati, gak ada pikiran ya Allah, ya pikirannya berita. Ya dengerin berita ini, lama-lama kan ngedrop, lama-lama imunnya, stres, corona belum kena, hati udah pasti kena, gitu ya. Lah itu bergaulah, awakin jangan syak. Jadi syak itu bapak-bapak ya datangnya semua dari setan. Ya semua keraguan-raguan, baik ragu sama Allah, ragu sama hari kiamat, ragu sama akhirat, ragu sama alam kubur, ragu sama sirat jembatan, ragu sama timbangan amal, ragu sama pahala, ragu sama seksa. Itu semua keraguan-raguan datangnya dari setan. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan di Yasin kita baca, ya bani Adam, ya alam ahad ilaikum, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti setan karena setan musuhmu yang nyata. Nah, di langkah-langkah setan jangan kita ikutin. Kenapa? Karena permusuhan yang abadi, permusuhan kepada setan
itu jangan diikuti. Makanya sering-sering kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah, membaca qul a'udzu birabbin nas, minta kepada Allah biar dilindungi dari godaan-godaan syaitan ya, karena keraguan-raguan itu datangnya dari syaitan. Dulu zamannya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Syukuror, pernah beliau mengajar di satu masjid tentang fadilah sedekah, fadilah sedekah. Dia bilang kalau sholat, zikir, puasa, ya itu setan godain cuma satu orang, ya cuma satu orang. Tapi kalau sedekah 70 setan yang godain. Iya, makanya kita berat. Makanya kita sering dapetin orang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir, medit. Yang kalau wajar. Jadi kalau ada orang medit wajar Pak sebenarnya Pak. Karena yang godain 70 setan. Makanya orang kalau bisa sedekah, wah jagoan tuh. Orang bisa sedekah, bisa memberi. Wah, apalagi zaman-zaman lockdown begini nih, bisa sedekah. Masya Allah, jagoan ya. Sampai-sampai itu di Quran aja diceritain orang mati pengen hidup lagi. Mau ngapain dia hidup? Pengen sembahyang? Bukan. Pengen apa? Lana sodakona, pengen sedekah. Ternyata yang di kuburan itu yang paling gede korbannya. Pasol lili rabbika wanhar. Sholat kamu itu buat kamu, buat orang mana? Wanhar, berkorban. Korban. Nah, orang-orang yang punya keraguan-raguan itu gampang diperdaya sama setan. Jangan sedekah melulu. Lah buat lo kapan? Buat lo kapan? Jadi pernah ada seorang hadir di Majlis Taklimnya Habib Ali tentang fadilah sedekah. Begitu dia dengar fadilah sedekah, Masya Allah, dia hatinya langsung naik nih. Imannya naik langsung. Dia langsung punya etikon, cita-cita nekat yang bulat. Ntar pulang nih gue punya duit, gue mau sedekahin. Akhirnya dia pulang. Selesai ngaji dia pulang. Begitu dia pulang, dia masuk kamar, dia buka bagasinya. Dibuka berangkasnya. Mari dibuka. Dia ambil tuh, ya berapa? 50% dari hartanya 50%. Begitu 50% udah siap, dia mau bagi-bagi kepada fuqara wal masakin di sekitarnya, ya. Tiba-tiba di ruang tamu dia lihat bini nanya, ada apa Pak? Ini mau bagi-bagi duit nih, pagilah sedekah, tadi ngaji sama Habib Ali, wah cakep itu bahasan pagilah sedekah. Ini 50% Bu, masih ada Bu di lemari, 50% lagi harta kita, ini 50% kita mau bagi-bagiin. Bininya langsung kasih masukan, Pak, masih masukan bininya, masih banyak urusan kita kan Pak, belum ini, disebutin bini atu-atu. Langsung itu yang imannya lagi naik, turun lagi, ngedrop lagi. Iya juga ya. Yang tadinya mau 50%, 1% pun udah jadi, gagal. Besok dia ngaji lagi sama Ali, masih ngaji bab fadilah sedekah lagi. Habis ngaji dia sampai dengan Pak Ali gurunya, ya Habib, apa? Saya boro-boro mau lawan 70 setan sedekah ini, sama bini satu aja saya kalah. Apa kata Bali? Justru bini itu rajanya 70 setan. Gara-gara bini kita gagal mulu sedekah. Mau korban ada urusannya disebutin sama dia. Belum bayar ulang apa? Belum bayar namanya. Apa kalau sekolah namanya? Kalau sekolah SPP. Kalau daftar ulang gitu ya. Belum daftar ulang lagi. Belum bayar ini. Atau kemarin mau korban jadi. Iya ya, begitu. Ya makanya itu di antara pemimpin setan katanya bini gitu. Yang suka gagalin kita kalau mau sedekah. Makanya kalau ada bini nyupot kita sedekah, wali itu bini. Bener. Bini ini nyupot kita, wah Bang, bagus Bang, terus Bang, lanjut Bang, wali itu. Jangan dicerain bini itu Bang. Kalau mau sedekah, orang jadi melulu kita gara-gara dia kasih masukan. Nah, setan benerin. Nyari bini baru yang solehah. Kawin lagi bini. Kalau sedekah. Karena iya. Nah, menanamkan keraguan-raguan deh. Keraguan-raguan itu penyakit Pak, penyakit ragu-ragu dia, Masya Allah. Sampai kita orang jadi berbuat baik itu karena ditanamin keraguan-raguan sama syaitan. Makanya di sini disarankan ya, kita di antara setan dalam sebaris, inna syaitan yajri ala ibni adam majrad dam. Setan itu berjalan, ya
pada manusia, pada aliran darah manusia. Makanya kita dianjurkan banyak puasa untuk meluluh lantahkan semua jalan-jalan setan yang ada di diri kita. Makanya kita kalau lagi puasa ya, lemah itu kita berbuat maksiat. Kuat sholat raweh 20 rakaat, baca Quran rajin, zikir rajin, mau ngomong takut, mau bohong takut, apa? Lagi puasa kan gitu. Itu lemah jalan-jalan setan. Makanya bilang setan kalau Ramadan dirantai. Emang apa? Yang berurusan dengan setan manusia lagi pada puasa. Nah itu ya, dia ada penyakit ragu-ragu. Ya. Memang kadang-kadang setan suka bisikin begitu. Setan suka bisikin, siapa yang menciptakan kamu? Ya Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Siapa ya? Iya. Awas tuh digoro-goro sama setan. Itu bingung jadinya. Udah kalau udah mentok begitu, langsung bilang kita sama amantu billah. Apa? Amantu billah wa bi rasulih. Amantu billah wa bi rasul wa bi rasul. Kadang-kadang kita dapetin kebanyakan tuh biasanya anak-anak mahasiswa ya yang belajar ilmu-ilmu filsafat di kuliahannya itu yang banyak goncang imannya mereka tuh. Kalau kita sih orang kampung alhamdulillah aman-aman aja, ngaji tauhidnya udah lurus, sama kiai-kiai udah dipatokin nih sifat 20 udah lurus. Tapi kalau kita ngaji sekolah kuliah-kuliah kayak anak kuliahan itu filsafat, belajar filsafat agama, maka kita akan diajarkan oleh para dosen-dosen tentang keindahan Islam. Bagaimana tahu kita keindahan Islam katanya? Tahu nggak keindahan Islam? Kita kan selama ini tahu keindahan Islam ya karena kita jadi orang Islam. Betul. Dari Quran dikasih tahu padahal kita ini di dalam. Kalau kita pengen tahu lebih megah Islam ini, coba kita keluar dulu dari rumah kita. Bagaimana? Yuk sama-sama kita keluar dulu dari Islam. Diajak murtad dulu Sen. Murtad dulu, kita lihat Islam dari luar. Indah nggak? Begitu katanya. Wah itu ilmu pesawat goncang. Banyak teman-teman kita, sebagian teman-teman saya juga yang pada kuliah cerita gitu, kadang-kadang sampai goncang dia punya gimana, dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, dia nggak ibadah. Kenapa? Dia belum menemukan keindahan Islam. Waduh, repot itu ya. Makanya kita alhamdulillah semangatlah ngaji-ngaji kampung begini yang aman. Makanya Nabi pesan, alaikum bidinil ajaiz. Pegang kuat tuh agama-agama aki-aki, nenek-nenek yang di kampung-kampung. Kenapa? Orang pakai pinter-pinter juga sama Allah mah yakin-yakin banget. Makanya orang-orang dulu melihat apa tuh? Sampai yakinnya sama Allah. Bismillah juga orang pasnya manjur. Betul. Orang dulu kalau ngeliatin Bismillah aja, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kok bisa yang panas bisa adem ya? Itu karena yakinnya. Orang kalau ahlul yakin walaupun lidahnya kagak fase manjur. Orang fase banget tapi hati kagak yakin. Hancur bukan manjur. Iya, doanya mau bagus banget doanya, tapi dia hatinya ilok diterima ini ya, ilok diterima, ilok, kayaknya ilok ya udah. Itu karena ahli yakin ya, orang yakin sama Allah. Kita banyakkan syaknya lah. Makanya bapak-bapak itu kita pergaulan ya penting itu pergaulan sama ulama-ulama ahli yakin ya, yang yakin sama akhirat, yang teguh etikotnya, yang mantep imannya. Itu jangan jaga jarak sama mereka, merapat. Karena dari duduk bareng bisa ketularan. Manjalas janas. Siapa yang bisa duduk bareng, dia akan nanti dapat janas sejenis. Ya tertular. Sebagaimana kita berteman sama yang bangor gitu. Walaupun kita soleh banget, kita soleh banget ngaji gitu ya. Pas pulang berteman lagi masih bangor, yang ikut bangor lagi ya. Sama agama jangan terlalu fanatik banget apa. Ya boleh sekali-kali dangdut nah gitu. Nyanyi lagi, nyawer lagi, jadi hancur lagi kita. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, di antara penyakit hati wal amnu min makrillah, merasa aman dari makrillah, tipu daya Allah. Ini juga sama bahaya, Pak. Kita ini tingkatan manusia ya, dalam tingkatan amal yang paling rendah pertama kali ilmu. Itu ilmu paling rendah. Jadi orang harus berilmu, ngaji sama guru gitu, berilmu. Untuk menjadi hamba Allah berilmu dulu. Habis berilmu, kedua amal. Sebab ilmu ini bukan cuma sekedar paham, harus dipakai, diamalin. Habis amal, nggak cukup amal, ada yang ketiga, kudu ikhlas.
Kalau pamer ilmu, diamalinya pamer, hancur semua tuh pahala. Dikit-dikit pamer, dikit ria, habis ikhlas, masih ada satu lagi Pak. Apa? Takut sama Allah. Kenapa? Sebab belum ada jaminan kita, walaupun dari sekarang sampai terus kita sembahyang, terus kita ngaji, belum ada jaminan kita aman. Ya, kita mau orang-orang kagak aman sebenarnya, kudunya takut terus. Nabi aja takut, Nabi yang udah aman hidupnya masih takut sama Allah. Sampai Nabi katakan, ana akhsyakum billah, aku orang yang paling takut sama Allah. Takut banget Nabi. Makanya oleh karena itu jangan merasa aman, jangan merasa tenang, terus tanamin takut kita kepada Allah. Sebab iblis tuh, kan dalam sejarah katanya sujudnya aja 80.000 tahun ya. Ya Allah, lama banget iblis. Lah kita mah 80 tahun juga kagak. Ini mah 80.000 tahun iblis sujud sama Allah. Sampai dikatakan dalam satu riwayat tuh di langit tuh nggak ada satu langkahan kaki di langit kecuali iblis pernah sujud di tempat itu. Kenapa? 80.000 tahun sujudnya. Tapi apa akibatnya iblis? Akibatnya dia jadi orang sombong, orang yang takabur, wa kana minal kafirin. Iblis jadi orang kafir. Jadi kita walaupun udah banyak sembahyang, banyak ngaji, banyak zikir, di hati kita jangan merasa nyaman. Gue udah sembahyang ini, udah ngaji ini, udah ibadah ini, pastilah gue ke surga. Belum tentu. Iblis tuh 80.000 tahun di catatan sononya apa? Kafir, berubah. Ya, Barsiso. Bagaimana orang hebatnya Barsiso? Barsiso dia punya murid 60 orang, semuanya bisa terbang. Lah kalau muridnya bisa terbang lah pagi gurunya. Bagaimana tuh Barsiso matinya? Seorang ahli ilmu. Matinya su'ul khotimah, di luar iman. Ada lagi di Quran tuh diceritain tuh. Bal'am Ba'uro. Ya, Bal'am Ba'uro tuh ahli apa? Ahli Taurat, pengikut Nabi Musa, ulamanya Bani Israel. Ulama Bani Israel, Bal'am Ba'uro. Ahli apa? Ahli tafsir Taurat. Apa akhirnya? Akhirnya itu Bal'am Ba'uro juga sama mati kafir. Jadi kita harus takut ya, jangan nyantai di hati kita. Harus ada. Kenapa? Karena memang suka berubah-berubah. Ya, ketentuan Allah suka berubah ketentuan Allah. Sampai di hadis katakan innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannah illa dhira'un. Insyaallah. Ada seseorang dari muda sampai terus tua, amalannya ahli surga semua amalan dia. Amalan yang menuju surga dia kerjain. Sehingga jaraknya sama surga tinggal sejengkal lagi. Namun sayang catatan takdir Tuhan, dia memang harus jadi ahlun nar. Jadi ahli neraka. Di akhir hayatnya dia ngamalin amal neraka, mati dia. Begitu dia mati, masuk neraka. Artinya apa? Orang yang udah banyak amal jangan ujub gitu. Jangan ujub, jangan belagu jadinya. Gua udah sembahyang, gua udah ngaji, gua udah haji, gua udah harus takut. Wal amni min makrillah. Merasa aman dari tipu daya Allah, bahaya itu. Makanya para ulama-ulama dinyatakan nama Allah dan Quran hanya ulama-ulama lah yang takut sama Allah. Padahal ulama ilmunya hebat, amalnya hebat, ikhlasnya jangan dikata, tapi tetap dia hatinya rasa takut sama Allah. Saking takutnya si Abu Bakar, si Umar dibilang, ya Allah coba dulu saya jadi daun-daunan, mendingan diciptainnya. Ya kalau jadi daun aman kan, dimakan kambing diberakin udah selesai. Kalau jadi manusia besok di padang mahsyar takut. Itu orang ya Allah, saking takutnya begitu. Jadi ada rasa takut. Nah, jadi ilmu, amal, ikhlas, takut sama Allah. Jadi hidupnya jangan apa? Jangan nggak punya rasa takut. Ya minimal takut kayak kita lah. Nih kita semuanya punya takut semua. Kalau harus sembahyang kita takut neraka. Itu takut juga namanya. Ya takut juga. Lu nggak mau sembahyang, takut neraka gue. Lu nggak mau puasa Ramadan, takut neraka, masih takut. Tapi kalau ya sembahyang kagak, puasa kagak, lu takut. Orang takut pisan gue mah. Orang takut pisan ya. Orang takut pisan. Udah ada takut mah. Apalagi orang non muslim, orang takutnya pisan sama akhirat. Orang bapaknya didongeng di surga katanya.
bapak yang terhormat di sorga katanya. Nungguin gitu begitu. Enggak ada takutnya. Orang beriman minimal rasa takut udah ada. Tapi itu tingkat takut memang ada martabatnya. Martabat takut itu ada pangkat-pangkatnya. Ada takut orang awam, takutnya orang soleh, takutnya ambia, takutnya. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW, puncaknya hamba Allah Nabi Muhammad, manusia paling takut kepada Allah. Saking takutnya malam nggak bisa tidur, berdiri semua yang lama nih sampai kakinya pada bengkak-bengkak. Takut, ya Allah, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Jadi ada sampai seorang beramal, ya begitu Pak, beramal sampai dia akhir hayatnya pindah. Sampai itu di Andalus diceritakan ya oleh Al-Imam Qurtubi di dalam kitab beliau namanya At-Tazkirah Imam Qurtubi tentang cerita akhirat semua itu. Tentang bahayanya kita merasa aman dari tipu daya Allah. Ya Allah, ada seorang anak muda azan 12 tahun. Rajin banget azannya ke masjid, azannya 12 tahun. Berarti ini orang 12 tahun jaga berjamaah terus. Ya, awal waktu dia yang azan lagi ngajak orang ada. Kan zaman dulu mah azannya pakai ini menara, belum ada speaker naik ke atas tidak ke atas. Itu diceritakan ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, amin. Makanya Bapak sering-sering baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sering-sering baca itu ya muqallib. Allah suka bolak-balikin hati orang dari iman ke kafir, kafir ke iman. Allah mah kuasa, terserah Allah. Allah zalim enggak? Enggak zalim Allah mah. Mau nyiptain orang yang satu beriman, satu kafir, satu sehat, satu sakit, satu kaya, satu belangsak, boleh aja. Allah yang punya hak prerogatif kan gitu. Allah nggak zalim sama sekali. Kita yang harus menyikapi ya takdir Tuhan itu dengan betul-betul rasa takut kita sama Allah. Biar Allah sayang sama kita, Allah santun sama kita, Allah lembut sama kita. Gitu. Jangan tajabur, jangan angkuh, jangan sombong, jangan ujub. Gimana caranya? Caranya diantaranya banyak munajat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Nasihuddiniyah itu ngajarin kepada kita sering-sering baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadait. Ya Allah jangan sesatkan hati setelah dapat hidayah. Waduh, mahal tuh hidayah. Kau udah dapat, minta sama ya Allah di hidayah, jangan dilepasin ya Allah, jangan sesatin lagi. Kan banyak orang udah rajin sembahyang kemudian berhenti berjamaah. Tadi mah rajin banget ke musola, lama-lama berhenti ke musola, lama-lama bukan berhenti ke musola, berhenti sembahyang juga. Ya Allah, ada begitu kan kadang-kadang. Ini anak muda aja 12 tahun ceritanya. Begitu dia udah 12 tahun azan, tiba-tiba dia lagi naik menara nih. Ya, baru berapa tingkatan lah naik tangga menara. Tiba-tiba dia ngelihat ada pemandangan orang perempuan pakai pakaian bikini, lagi jemur baju, ya itu si perempuan itu Yahudi, cuman rumahnya emang di pinggir masjid, tetanggaan masjid itu si Yahudi. Begitu dia naik, wah solo cakep amat tuh wadon, putih bening mulus, gue jadi ajannya gue pengen ngomong ungkap rasa cinta gue sama dia turun. Dia turun, neng, gue cinta sama lu cakep banget, gue depan sama lu terima nggak? Bang, jangankan cinta abang, jadi laki abang, saya mau. Waduh, kamu girang nih, lu bener lu? Bener. Cuman caranya satu bang, apa? Bapak saya nggak bakal mau ngawin abang, karena abang Islam, saya Yahudi. Kecuali abang ikut agama babak saya, baru diterima jadi mantu. Ya bagian dah, yang penting gue punya bini cakep. Yang bini cakep. Akhirnya ya dia datengin babanya, berani dia samperin, dia mau ngelamar anaknya. Kata babanya, gampang syaratnya mah, lu pindah agama aja gue terima. Emang nih perempuan gue anak gue belum dapat jodohnya. Kalau mau, ya udah pindah agama. Mau bener. Ya udah, saya lepas dah dari Islam, saya pindah agama bapak. Yang penting saya nikah. Dinikahin langsung. Hari itu juga dinikahin. Begitu dinikahin langsung. Ini si bapak bilang sama mantu yang udah murtad ini bilang gini, sekarang ya rumah bagian lu jatahnya lantai 2, lantai atas tuh jatah lu sama bini lu, pokoknya lu di situ tinggal gratis bebas. Akhirnya dia bilang sama mertuanya, Pak
Saya dari dulu saya ngeliat-liat ini rumah gede banget, saya pengen penasaran dalamnya apa isinya. Boleh nggak saya naik? Ya udah jadi mantu gue mah, ya kan naik. Lu obrak-abrik itu dalam boleh? Udah naik. Begitu dia naik lagi mau ngecek, malah akan naik tangga. Ya Allah, nasallallahu alaihi ya. Mudah-mudahan kita selamat semua, amin. Pak, dia baru naik tuh beberapa tangga, kepleset dari tangga, jatuh, gubrak, kepalanya pecah, mati. Ya Allah, menikmati perempuan belum, gagal pahala azan 12 tahun gagal, murtad, belum menikmati perempuan. Itulah namanya orang yang terlalu aman dari makrullah. Ya Allah, itu pelajaran buat kita. Jangan ujub, merasa bangga, udah sembahyang, udah rajin, udah ini, tetap ada rasa takut. Takutnya iman dicabut, ya nggak? Takutnya hidayah diganti sama sesat. Allah bisa aja begitu. Nah makanya kita berharap jaga iman kita sebaik-baiknya, tanamkan rasa takut sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Allah bisa berbuat kapan saja yang Ia kehendaki. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Allah selamatin kita semua. Allah tetapkan hidayah iman kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Li khamsatun udfi bihim naral jahimil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanak inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.